guys, balik lagi bersama gue Randy dan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput dulu kopinya. Seruput bre. Asli mantap. Nyeruput kopi sambil melihat pemandangan sawah. Sawah asli. Wah. Itu sawahnya kalian bisa lihat tuh di story kita. Story kita ya, Story tanggal 6. tanggal 6. Tanggal 6. Wah, indah banget bre. Indah ya? Kayak itu udah paling bener nih. Lu duduk, tag podcast, ngopi, sebats. Sebat iya. Jadi gue ngerasain apa yang dirasain sama Thanos sih bre. Thanos di akhir hidupnya kan Bersawah ya. bercocok tanam kan gitu Iya, kan. iya. Dan itu emang pemandangannya Indonesia banget sih gitu. Bener. Iya, Tapi ini ada kurang satu hal bre. Apa tuh? Nyamuk. Iya para nyamuk sih. Nyamuk ya tapi gak apa-apa lah. Nggak Asal apa-apa jangan lah. nyamuk Wolbachia. Nyamuk apa itu brother? Nyamuk yang disuntik-suntikin ini bre. Dimasuk-masukin penyakit. Oh, iya tapi gak apa-apa lah. Ya, gak apa-apa. Asal mati. jangan tikus. Tikus apa tuh? Pengambil uang rakyat. Tikus banyak kayaknya Iya, sih iya. hama-hamanya tuh. Dipaksa lagi sekarang wajib. Oh iya, Iya. parah ya. Dibuat regulasinya seolah-olah itu peraturan yang harus diikutin gitu ya. Bener, Padahal bener. sebenarnya itu skema korupsi aja sebenarnya Ren. Cuman legal. Iya. Di Los Santos. Di Los Santos. Memang Iya. di Los Santos ini saat ini diwajibkan untuk membayar uang untuk kesehatan lah ya. Jadi ada kartu kesehatan gitu. Iya, kesehatan dan yang paling baru kan ini buat nabung rumah kan. Nabung Di rumah. Los Santos tuh Iya, yang iya. presiden CJ sekarang. Bener. Mm-mm. Tapi kan kita kemarin udah kasih clear statement. Rumah apa? Rumah di akhirat. Ini kan kalau ini di Los Di Los Santos, Santos. beda gitu. Nah permasalahannya adalah bre, saat ini di Los Santos ini ketika Anda tidak membayar kartu kesehatan itu, Oke. kartu Los Santos sehat. Oh iya, Kalau Anda sampai tidak bayar, Anda tidak bisa memperpanjang SIM. Oh. Dari kesehatan nyambungnya kemana? nggak nyambung sih bre. Ah. Itu kalau nggak salah kemarin gue dapet cerita tuh ada salah satu perusahaan di Los Santos sampai dikejar-kejar loh sama petugas kesehatan tersebut Iya. untuk membayar jaminan kesehatan tersebut Oh. gitu, dan itu hubungannya tidak bisa memperpanjang SIM katanya. Bener-bener makanya gini loh, apa namanya? Ini untuk pemerintah Los Santos ya. SIM itu surat izin menyabu kan? Apa? Oh, Iya, ini bukan. untuk pemerintah Los Santos ya. Pesan dari Iya, Konspirasi iya. Ngopi, kita warga Los Santos gitu warga kan. Los Santos. Kita kasih pesan masukan, Pak. Bagaimana Anda mengejar-ngejar orang? Orang ini yang tadi sehat, Anda kejar-kejar jadi nggak sehat, Pak. Iya, jadi sakit-sakitan lah. Jadi sakit-sakitan. Bener, Yang tadi bener, dia bener. sehat, bro. Bener. Anda kejar-kejar masalah uang, suruh bayar ini, bayar itu, ya kan? Stres dia. Ada pajak undian, pajak apa lagi, pajak Anjing emang semua. itu pajak undian tuh yang paling bangsat Aduh. bre. Jadi ini pun gue baru tahu. Hampir 30 tahun ini gue hidup ya di negara Los Santos. Akhirnya gue baru tahu sekarang ada yang namanya pajak undian. Dan itu dikenakan 25%. What? Dan gue kena 25% Vincent. Iya, gue kan jadi baru-baru ini dapat motor lah Iya, ceritanya. Ini di Los Santos ya ceritanya ya. Terus tiba-tiba, iya pak ini dikenakan pajak sebesar 25%. Dan gue Wow. cek di peraturan Los Santos tuh, Undang-Undang Los Santos UUL, ternyata ada 25%. Jadi kalau misalnya lu nonton TV bre, di TV itu ada orang mendapatkan undian gitu. Selamat Anda mendapatkan hadiah dipotong pajak. Itu pajaknya 25%. Jadi misalnya 1 Wow. juta, berarti lu dapatnya 750 ribu. 750.000 ya. 250.000 lari ke pemerintahan Los Santos. Pertanyaan gua, Waduh. pemerintahan Los Santos ngapain? Nah, ini Sen, harus kita lurusin. Apa? Pemerintah Los Santos itu membangun jalan. Jalan untuk siapa? Si kaya. Oh gitu. Itu Vincent. Biarkan saja kelas menengah dan kelas bawah berbondong-bondong bekerja. Iya, menjadi budak ya. Iya, yang iya, kaya iya. harus tambah kaya Ya, Vincent. memang harus begitu. Memang Gitu. anaknya begitu. Itulah makanya kenapa dunia ini dikontrol sama Illuminati kan. Iya, iya. Karena memang ya begitu cara kerjanya, bagaimana caranya supaya si kelas menengah ini ditekan ke bawah untuk Oke. jadi budak. Semua orang jadi budak, elit yang mengontrol. Elit Kayak gitu. ya. Kayak Nah, gitu. makanya kemarin juga ada sempet lah teman gue ngedengerin podcast kita. Gue nggak bisa shout out namanya, tapi dia ngomong, lu sebenarnya dukung siapa sih? Kok lu di podcast lu rada nyindir pemerintah Los Santos juga, padahal kan pemerintah yang sekarang lu dukung gitu kan? Nah jawaban gue simpel, gue bilang mendukung bukan berarti tidak bisa mengkritik. Iyalah. Justru lo sebagai pendukung, ketika ada kebijakan yang menurut lo nggak make sense, nggak masuk di akal, kritik Kritik lah. gitu. Jadi gini loh, misalnya suatu pemerintah berbuat salah terus kita tetap dukung, itu namanya fanatisme bre. Itu namanya fanatisme. Fanatisme, dan fanatisme itu akar dari kebodohan. Kebodohan.
segala sesuatu itu kan harus ada dasarnya. Kalau kita misalnya ngelihatnya itu nggak bagus, jelek, ya kita harus patut kritik. Dan itulah makanya dasarnya kita tuh harus jadi objektif. Yes, correct. Gitu. Sebagai warga negara Los Santos yang baik, kita harus objektif lah. Kalau misalnya ada yang jelek, ya kita kritik lah. Seperti saat ini kita mau mengkritik kebijakan US terkait food and drugs. Yes, Food and Drugs. Jadi bahkan mereka punya administrationnya sendiri, Food and Drugs Administration, namanya FDA. Itu memang pada dasarnya kita melihat skema yang cemerlang nih, yang dibentuk sama mereka. Kenapa gue bisa bilang cemerlang? Karena mereka membuat problem, mereka juga yang buat solusinya, Ren. Waduh, itulah permainan elit. Selalu seperti itu, Ren. Selalu seperti itu. Kayak gitu, problem, reaksi, solusi. Dan ketiga-tiganya mereka bermain di situ. Mereka bermain dengan produk-produk yang mereka keluarkan yang ada di situ. Jadi intinya ketika lu udah kena problem tersebut, lu akan terkungkung dengan lingkaran setan tersebut. Seperti itu. Lu sudah terjerat dalam sistem ya. Ketika betul. lu mau keluar dari sistem itu, lu akan dipidanakan. Betul. Mengerikan, bro. Betul. Lu akan dikungkung sama sistem. Oke, daripada berlama-lama langsung kita sikat, Vincent. Langsung. Pertajam analisa lu. Perkuat dengan Cocok Logi. Yes, Vincent. Ini teman-teman ngopi pasti sudah sangat menunggu episode ini, bro. Yes. Gitu, karena kemarin kita sempat bahas vaksin gitu kan. Nah, ini ada kaitannya nih nanti. Betul, dengan ada hal kaitannya ini. dengan hal ini. Nah, tapi reminder untuk teman-teman ngopi, bre. Sebelum mereka mendengarkan kita, ada baiknya mereka mampir dulu ke Instagram kita, bre. Asli, benar. Buat di subscribe ya. Buat di subscribe lagi, di follow. Ya, Sorry. apapun itulah. Di follow, di subscribe, apapun itu. Yang di YouTube juga. Benar. Kayak gitu, yang di YouTube. Pokoknya seluruh platform kita kayak Jadi gitu. kalau kalian mau request, kalau kalian komen di platform lain selain Instagram, kita rada susah bacanya. Iya. Nah, kalau kalian komen, kita kabulkan. Seperti episode kemarin kan itu hasil requestan orang kan, yang terkait Red Hot Chili Peppers. Oh iya benar, ada salah satu dari teman ngopi juga nge-DM waktu itu, ngirimin video reels berupa isi konspirasi yang terjadi di dalam lagu Californication. Akhirnya kita bahas juga pada akhirnya. Bener. Jadi kalau mau request langsung DM boleh. Langsung DM di Instagram. Komentar juga boleh. Tapi kalau kayaknya boleh. komentar, tapi nggak apa-apa sih, komentar aja. Iya, komentar aja. Tapi komentar syarat nomor satunya kalian harus sudah follow Instagram Konspirasi Ngopi. Jelas. Kalau kalian hanya komen tidak mau follow, hey, kami tidak akan menggubris. Gitu. Karbitan anjing. Iya, jadilah pasukan ngopi. Enggak Teman lah. ngopi plus pasukan ngopi. Enggak lah, ini emang kita harus jadi teman yang asik kan, Iya, teman yang asik. Nah, iya. sekarang gini, lu nggak di follow sama temen lu gimana bro? Bener. Kita mengabulkannya kan nggak bisa dong. Harus follow. Iya kan? Iya. Sebelum internet listrik mati. Aduh. Leave the world behind. Leave the world behind. Oke, lanjut Bre. Yes. Kurang lebih sebenarnya gini sih Bre. First of all ya, kenapa kita concern dan mau nge-tag episode yang kali ini tentang Food and Drugs Konspirasi. FDC, anjay FDC. First Drink Charge. Anjay. Lu tau gak kalau di kafe-kafe first drink charge kan Iya. FDC, Food and Drugs Konspirasi. Anjay. Gila. Nah, kenapa kita concern sama pembahasan kali ini? Karena kan belakangan, beberapa episode belakangan, terutama gue juga pernah ngangkat beberapa episode tentang kesehatan, which is vaksin, Iya. obat-obatan lah. Intinya pengobatan kayak gitu, dunia medical atau treatment pengobatan segala macam. Nah, ini juga sebenarnya refleksi dari omongannya Pak Dharma, yang dimana beliau juga pernah bilang, kita tuh kalau menyelesaikan masalah itu harus dari akarnya. Benar gak Ren? Benar. Nah, pas gue track dengan merefleksikan kata-kata Pak Dharma tersebut, gue berpikir ini sebenarnya sumber masalahnya, akar dari segala permasalahannya tuh apa sih sebenarnya? Dari industri obat-obatan ini bukan lagi rahasia gitu. Semua orang udah tahu gitu bahwa ternyata sekarang obat-obatan dan treatment itu sudah menjadi industri gitu, industri yang besar gitu. Seluruh perusahaan-perusahaan besar yang tidak ada hubungannya pun invest duit mereka di WHO. Wow. I mean gini Ren, BlackRock itu perusahaan finansial loh. Mereka bergerak di banking gitu, banking system. Ngapain mereka naruh duit mereka ke WHO? Ya enggak? Ya ngapain?
kayak ya oke lah dari segi bisnis mungkin mereka mau spreading mengapakkan sayap apa segala macam, tapi maksud gue like Bill Gates, ngapain gitu kan. Nah pada dasarnya gue lihat ternyata sumber masalahnya selama ini adalah makanannya. Artinya food and drinknya. Ternyata mereka sudah menciptakan masalahnya duluan gitu. Sebelum akhirnya solusinya kan adalah pengobatan-pengobatannya. Benar-benar. Kayak gitu. Nah, makanan dan minuman ini adalah sumber masalahnya. Ternyata ketika kita melakukan riset yang mendalam tentang ini, kayak gitu, Bre. Kalau gue sih lihatnya ya, gue berkaca pada diri gue sendiri lah. Yes. Buat temen ngopi, FYI, gue sama Vincent sumuran lah kita. Vincent ini dari tahun 2013 gak ada perubahan. Segitu aja terus badannya. Maksudnya iya, tidak ada perubahan tuh. Dia gak kurus gak gemuk, ya segitu aja gitu kan. Sedangkan gue banyak mengalami perubahan. Gue di tahun 2020, 2019 gue sempat mengalami namanya obesitas. Oh ya? Gue sempat gemuk banget. Oke. Berat gue itu, tinggi gue 170 gitu ya. Berat gue itu around 77 kilo. Di tahun 2019-2020 gitu kan. Gue mengalami kenaikan yang signifikan. Sampai akhirnya gue mencoba diet lah. Gue mencoba diet karena gue ngerasa badan gue udah gak enak, udah berat gitu kan. Nah ketika gue mencoba diet, akhirnya gue belajar satu hal. Bahwa makanan yang lo konsumsi sedari kecil gitu ya, itu makanan gak sehat. Iya, tapi anehnya adalah kenapa badan terkait memperbolehkan food industry itu menjual itu. Badan terkait seperti pabrik-pabrik gitu ya. Kan harusnya ada perizinannya lah. Betul. Kayak let's say kalau di Indonesia tuh ada yang namanya BPOM. Ya, let's say gini. Kental manis, Bre. Kental manis saat kita kecil dikenal dengan nama susu kental manis. Kenapa bangsat baru ketahuan sekarang bahwa itu gak ada kandungan susunya dan itu tidak layak disebut susu? Creamer itu kan. Ya kental manis aja jadinya, gak ada kandungan susunya. Mungkin gini, Bre, mungkin itu lebih ke misperception ya. Jadi misperception yang terjadi di kalangan orang-orang yang gak kena edukasi sebenarnya. Karena menurut gue ya, ini mungkin dulu zaman gue kecil gue nganggapnya itu memang bukan susu. Kayak gitu. Nah itu kan salahnya berarti kan miskonsepsi yang terjadi di masyarakat yang tidak dibenarkan. Yang menyebabkan miskonsepsi itu yang menjualnya juga dong. Dinamainnya susu. Iya, kurang lebih seperti itu. Sekarang itu dinamainnya susu kental manis. Iya. Iya kan? Ya yang menyebabkan miskonsepsi yang menamakan itu. Dan pemerintah pada saat itu mengiyakan saja. Setelah berpuluh-puluh tahun baru direalisasikan bahwa itu tidak ada kandungan susunya. Itu salah satu contoh kecil gitu kan. Which is kenapa lu bisa terjadinya obesitas? Karena makanan yang lo konsumsi. Nah kalau kita tarik lagi ke sejarah-sejarahnya, Bre, ini memang sudah menjadi bagian dari konspirasi, Bre. Iyalah jelas. Yang seperti yang tadi gue awal bilang, gue katakan bahwa mereka sendiri sebagai pengontrol dunia ini, elit lah, kita bisa katakan elit-elit pengontrol dunia ini, mereka menciptakan problem, mereka menciptakan reaksi, lalu mereka menciptakan solusi. Nah, problemnya apa di sini? Makanan dan minuman kemasan. Pokoknya segala sesuatu yang kimiawi dan buatan, bukan berdasarkan hal-hal yang alami, Ren. Itu problemnya. Lalu pasti kan tercipta dong. Reaksinya apa? Reaksi ke masyarakat ketika ini dikonsumsi sama masyarakat, reaksinya apa? Penyakit. Itu reaksinya. Macam-macam lah, ada diabetes, kolesterol, bla 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 gitu. Kemudian solusinya apa? Ya obat-obatan. Obat-obatannya dari mereka-mereka juga. Biar laku yang tidak menyembuhkan akar masalah. Jadi obat-obatan kimiawi yang mereka buat sekalipun itu juga tidak menghapus rantai masalahnya. Mereka hanya mengobati sementara, meringankan. Tapi akar masalahnya tidak hilang. Iya. Gitu loh. Supaya apa? Supaya balik lagi. Gitu. Jadi ini tuh kalau kalian mau ngelihat secara skemanya ini seperti lingkaran setan gitu aja, muter aja kayak gitu. Gitu loh. Nah, that's why looping jadi ya. That's why ini sangat penting banget, Ren. Kita ngebawa ini supaya teman-teman juga ngerti. Kalau teman-teman nggak pengen obat-obatan yang pasti menyebabkan efek samping segala macem, berarti kan kalian harus memperhatikan makanan dan minuman kalian. Benar. Seperti itu. Korek. Kayak gitu. Oke, Bre, langsung masuk aja. Nah, jadi teori mengenai industri makanan yang memang memanipulasi kandungan gula dan karbohidrat seringkali mencuat dalam berbagai diskusi tentang kesehatan dan nutrisi. Nah, ini ada beberapa poin, Bre. Teori konspirasi makanan kemasan. Ini ada kaitannya dengan lobbying dan pengaruh terhadap kebijakan. Yang pertama adalah pengaruh korporasi besar. Perusahaan makanan besar sering dituduh menggunakan kekuatan finansial mereka untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan penelitian ilmiah. Mereka diduga mendanai penelitian yang meminimalkan bahaya gula dan karbohidrat. Jadi regulasinya tuh dibuat lemah lah.
ada klaim bahwa regulasi pemerintah terhadap kandungan gula dan karbohidrat dalam makanan terlalu lemah karena tekanan dari industri makanan. Gue setuju banget lagi anjing Setuju sama poin yang ini. Kenapa? Karena maksudnya lu sebagai bisnismen Ren, lu melihat gimana caranya produk lu bisa berjalan dan intinya bisa cuan. Gimana caranya supaya makanan lu ini bisa dikonsumsi? Ya regulasinya lu mainin, regulasinya lu bayar. Bahkan dikatakan di sini penelitian ilmiah pun mereka bisa bayar untuk memperkuat pembenaran akan kandungan atau khasiat yang berada di dalam makanan atau minuman tersebut. Misalnya kita kasih contoh deh. Contohnya apa, Bre? Contohnya kental manis lah. Kental manis gini. Apakah badan terkait sebodoh itu mereka tidak tahu bahwa ini tidak ada kandungan susunya? Gue yakin enggak. Ya. Tapi mereka membiarkan dinamakan susu kental manis. Apa itu? Ya. Apa itu Vincent? Ini di Los Santos tapi ya karena kita tinggal di negara Los Santos, Vincent. Betul. Dan satu lagi sih yang paling familiar ya sama teman-teman juga gue rasa. Pasti kan dari kecil kita juga selalu makan makanan kemasan ciki-cikian. MSG. Wah, itu tuh jelas-jelas berbahaya. Semudah kalian ketik bahaya MSG, itu langsung muncul, Bre, penelitian-penelitian ilmiah yang tidak diangkat sama badan-badan kesehatan terkait. Sekarang pertanyaan gue gini, Ren. Kalau misalnya kita riset standar pribadi aja kita nemu bahaya dari MSG ini, kok bisa badan terkait gitu ya itu membolehkan MSG ini dipergunakan di dalam makanan-makanan kemasan? Ya. Kan gak lucu. Tapi kita stop pada pertanyaan, kok bisa? Biarkan yang pendengar kita menjawab. Oh, betul. Kok bisa? Silakan teman-teman jawab. Kenapa? Kita juga nggak tahu. Masalahnya. Iya. Gitu. Tapi kalau yang terjadi terutama di US, gua rasa memang ya supaya itu menimbulkan problem baru yang terjadi di masyarakat, which is penyakit. Gitu. Ketika penyakitnya ada kan berarti kan health industry laku. Gitu. Selain health industry, populasi, Bre. Biar matinya cepet. Yes. Depopulasi. Anjing, gue jadi inget ini, Ren. Itu lucu banget, Bre. Jadi ada salah satu followers kita juga, kita mutualan kalau nggak salah di Instagram Konspirasi Ngopi. Ada nama akunnya gue lupa. Itu dia pernah story terus mention Konspirasi Ngopi pakai lagu ini. Susan, Anjay. Susan, kalau gede mau jadi apa? Kalau nggak sakit kenapa disuntik? Biar obatnya laku. Anjir. Lagu bocil, Ren. Tahun berapa, Bro? Itu lagu waktu kita masih kecil, Ren. Kayak masih TK mungkin itu. Iya. Kita share biar semua teman-teman ngopi dengerin lah. Dan itu relate, anjir. Iya. Itu yang terjadi. Kenapa orang sehat disuntik biar obatnya laku? Lanjut, Bre. Gue lanjut ya. Yang kedua ada labeling yang menyesatkan, bahwa perusahaan makanan dengan sengaja membuat label yang menyesatkan untuk menyembunyikan jumlah gula dan karbohidrat yang sebenarnya dalam produk mereka. Targetnya anak-anak. Pemasaran agresif terhadap anak-anak juga seringkali dianggap sebagai strategi untuk menciptakan kebiasaan makan yang tidak sehat sejak dini. Pengaruh pada kebiasaan konsumen. Nah ini, Bre, ini sangat amat menyedihkan, Bre. Gue kemarin nonton podcastnya Deddy Corbuzier bersama dengan seorang dokter gitu ya, membahas terkait food conspiracy ini juga, Bre. Ini hal yang set betul, Bre. Iya. Bahwa bahkan lumrah. Orang tua melihat anak-anak yang gembul-gembul, tembem-tembem, lucu banget anaknya gendut. Oh ya? Men, tapi kita disadarkan bahwa anak lo obesitas, anjir. Kok lo bisa ketika anak lo obesitas lo merasa lucu, gembul segala macem? Dan itu ngeri ya, Bre. Bahkan gue kalau nggak salah di dalam podcast tersebut itu gue denger bahwa dokter tersebut mengatakan ini dokter ya, Bre. Jadi dokter yang sebenarnya dia juga dibenci ini. Iya. Dia kurang lebih sebenarnya memang menghindari beberapa obat-obatan farmasi dan memang menyarankan obat-obatan tradisional, obat-obatan herbal gitu alami. Which is dia juga buka praktek ya di daerah Bogor gitu kalau nggak salah. Nah, orang ini mengatakan bahwa bahkan ada salah satu kasus, beberapa kasus gitu ya ditemukan, anak bayi baru lahir itu tuh ada yang diabetes. Waduh, diabetes. Ada anak bayi baru lahir. Logiknya dari mana, anjir? Nah, ternyata kalau di track memang penyakit bawaan dari orang tuanya.
entah ayahnya atau ibunya. Wow. Dan itu kasihan kan? Dia baru lahir loh. Iya. Tahu-tahu lahir diabetes tuh gimana, Ren? Anjir. Dan kita bisa ngeliat di lapangan semua yang penyakit-penyakit yang terjadi sekarang tuh rata-rata orang apa sih diabetes, bre. Gue sorry ya, mertua gue diabetes, nyokap gue diabetes. Kayak gitu loh. Orang tua diabetes ya oke lah, mereka sudah tua gitu ya. Yang sangat menyedihkan, anak kecil diabetes, obesitas. Wah, itu gila sih, bre, kalau menurut gue ya. Dan ya itu tadi pengaruh pada kebiasaan konsumen. Jadi karena dari kecil lo udah disuguhkan dengan makanan manis, gue aja kaget, bre. Gue kan ya kita bikin kedai Jacobs gitu ya. Di Jacobs gue udah beli yang namanya Milo, bre, Milo 3-in-1. Oke. Milo 3-in-1 itu udah pakai gula kan. Oke. Gue kaget. Konsumennya minta Milo itu udah include gula. Minta ditambah gula, ditambah kental manis. Oh iya, jangan-jangan ini juga jadi suatu pattern, bre. Artinya gini, mungkin udah terbiasa dengan kandungan gula yang tinggi gitu, dengan kadar gula yang tinggi. Gue juga kayak gitu sih kurang lebih. Karena gue juga merasakan itu. Misalnya itu menurut gue belum nyampe kadar gula yang biasa gue pakai, itu gue akan minta tambah gulanya. Wow. Kayak gitu. Dan sekecanduan itu berarti ya. Yes, benar. Itu tuh ada diksinya ternyata. Ada diksinya. Nah, kita bahas di poin ketiga, bre. Di poin ketiga dibahas ketagihan gula. Oh, ada argumen bahwa gula ditambahkan secara berlebihan dalam makanan olahan untuk menciptakan efek ketagihan. Pantes. Sehingga konsumen akan terus membeli produk tersebut. Nah, jadi menggantikan lemak dengan gula pada era 1980-an dan 1990-an, ketika lemak dianggap sebagai musuh utama kesehatan, banyak produsen makanan mulai mengurangi kandungan lemak dalam produk mereka dan menggantinya dengan gula untuk menjaga rasa dan tekstur. Lemak digantikan oleh gula. Wow. Gue jadi inget deh kalau mau ditarik ke sejarahnya, itu orang-orang Eropa zaman dulu, pokoknya orang-orang Barat ya, mereka tuh melakukan penjajahan di masyarakat atau negara-negara yang ada di Asia. Nah, mereka tuh juga selain mencari rempah-rempah, mereka juga mencari yang namanya gula, Ren. I see. Mereka juga mencari yang namanya gula. Dan gula itu mau gak mau kita lihat sekarang, zaman sekarang itu udah jadi populer dan jadi adiksi bagi masyarakat dunia. Sudah menjadi adiksi, Ren. Bener. Kayak gitu loh. Sekarang apa yang gak pakai gula kalau misalnya minuman kayak gitu? Iya kan? Iya. Like Coke, Coca-Cola, Fanta atau apa, itu kan pemanis buatan semua. Yang gilanya lagi bukan lagi menggunakan gula pasir, pemanis buatan, artificial glukosa, pakai bahan kimia. Cari tahu sendiri di YouTube atau di Google itu tentang bahaya pemanis buatan ini gitu. Ini tuh udah benar-benar kayak depopulasi anjir. Pengen ngebunuh orang, cu. Dan menurut gue lucu sih dengan menggantikan lemak dengan gula ya. Karena pada dasarnya anehnya adalah kalau lemak dianggap berbahaya. Men, zaman Nabi, bro. Iya. Mereka makan daging-dagingan, bro. Daging-dagingan. Lemaknya juga dimakan. Loh iya. Oh iya, sehat. Iya juga ya. Iya, ini kan berarti titipan. Ada titipannya. Iya, tapi karena gue juga gak terlalu expert di bidangnya, mungkin teman-teman ngopi yang expert ya, perihal ini yang memang menjalankan carnivore diet bisa komen, bisa sharing bahwa enggak bang, kayak carnivore diet itu makan lemak itu enggak seberbahaya itu dibanding konsumsi gula. Gitu loh. Ya ini bisa jadi propaganda juga, bro. Iya. Make sense. Nanti akan kita bahas juga ke sana, Ren, tentang carnivore. Nah, ini kita lanjut ke poin keempat, krisis kesehatan publik. Seringkali menghubungkan peningkatan konsumsi gula dan karbohidrat dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk yang tadi lo sebut, obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Studi ilmiah pun ada juga tuduhan bahwa beberapa studi ilmiah terhadap gula dan karbohidrat didanai oleh industri makanan, sehingga hasilnya bisa saja bias dan tidak objektif. Didanai. Ya kalau gue misal jadi bisnismen dan gue cuan gue udah berlimpah, Ren, gue bayar sih. Gue bayar penelitian ilmiah untuk ngebuat gimana caranya produk gue jadi laku. Udah gitu selain lu jual produk lo, ternyata lu punya saham juga di obat-obatan. Kaya lu, Vincent. Itu cara kaya, Vincent. Aduh, gitu ya cara buat kaya. Buat masalah lu juga buat solusi. Iya bener. Itu Vincent. Itu kan bukankah itu yang dilakukan sama Antikris?
Yes. Mereka membuat masalah, lalu Mereka dia juga yang menawarkan membuat solusi. Gitu. Sebagai Gitu. akulah Mesias. Akulah Arjuna yang mencari cinta. Yang kan? mencari cinta. Nah, Aduh. lanjut Vincent. Sebenarnya kapan sih Vincent Ya. era ini tuh terjadi? Nah, kapan terjadinya perkembangan industri ini? Terutama gue akan ngebahas di sini tentang makanan siap saji atau fast food atau junk food yang kita kenal sekarang. Industri makanan kemasan yang banyak mengandung gula dan karbohidrat mulai berkembang pesat pada paruh kedua abad ke-20. Ada beberapa tahapan penting yang menjelaskan bagaimana dan kapan fenomena ini mulai terjadi. Nah, ini dimulai dari era pasca Perang Dunia Kedua. Dari tahun 1940-an sampai 1950-an, Bre. Pasca Perang Dunia Kedua. Ya, kalau kita ngelihat ini sebagai propaganda atau sebuah skema, ini sudah dibentuk dari tahun 1940. Wow. Gitu. Nah, setelah Perang Dunia Kedua terdapat lonjakan dalam produksi dan konsumsi makanan olahan. Oh, gue tahu ini, Ren. Karena ini kan dipopulerkan, ini kan pasca Perang Dunia Kedua kan? Ya, pemenangnya siapa? Iya, US. Dan gini, ini kan narasinya dibentuk bahkan dari sejarah KFC itu sendiri. Kentucky Fried Kentucky Chicken. Fried Chicken ya. Itu kan penciptanya kan Kolonel Sanders kan. Jadi gini ceritanya, di dalam masa Perang Dunia Kedua itu, Kolonel Sanders ini dia punya racikan khusus ayam digoreng pakai tepung kayak gitu. Oke. Nah, dari situlah akhirnya mereka membuat itu jadi franchise, sebuah brand. Iya. Brandnya sendiri sudah ditemukan pada masa zaman perang itu. Sekarang kemajuan teknologi di tahun 1950-an dan pengolahan makanan memungkinkan produksi massal makanan olahan dengan harga lebih murah. Pada saat yang sama, sistem distribusi dan rantai pasokan menjadi lebih efisien, tentunya. Gitu. Memungkinkan produk makanan kemasan mencapai pasar yang lebih luas. Jadi yang tadinya skupnya itu masih nasional, misalnya, itu sudah mendunia. Yang kita bisa lihat seperti McDonald's dan KFC. Wow. Ya, jadi gitu. ya lebih mudah karena itu datangnya juga dari US. US pemenang Perang Dunia Kedua, which is akan lebih mudah untuk mereka menyebarluaskan produknya mereka. Iya. Dengan intensi ya meraup keuntungan sebesar-besarnya dong. Tentunya. Lanjut di tahun 1960-an. Nah, ini kita ngebahas tentang peningkatan penggunaan gula dan karbohidrat. Nah, di sini dimulailah tren yang namanya gula dan karbohidrat. Pada dekade ini ada peningkatan penggunaan gula dan karbohidrat dalam makanan olahan sebagai bahan pengawet untuk meningkatkan rasa. Produksi massal gula dan sirup jagung fruktosa tinggi, high fructose corn syrup menjadi lebih murah dan banyak digunakan sebagai pemanis. Ini bahkan teman-teman bisa cek juga, dikatakan bahwa penggunaan gula dan karbohidrat ini mengalami peningkatan ya tahun 1960-an dan 1970-an gitu. Nah, ini gua rasa udah mulai terjadi sih menurut gua di tahun 1990-an. Sebagai anak-anak milenial kita ngerasain tahu. Benar. Kita udah generasi yang udah kena dampaknya, Ren. Iya. Tahun 1990 ya. Jadi mungkin kalau 90-an ke atas tuh itu orang-orang atau generasi yang udah kena dampaknya dari skema masif ini yang dibuat. Mungkin kalau 90s ke bawah belum kali ya, belum masuk ke Indo ya. Karena kan mereka baru boomingnya 1970-an. Mudahnya adalah ya monggo teman-teman ngopi pada searchingnya di YouTube Jakarta tahun 1970. Kalian lihat banyak yang obesitas atau enggak? Oh iya. Cek aja. Anjir. Gue sedang ngecek. Oh iya. Tidak. Serius? Iya. Oh iya. Gue udah juga ya? ngecek. Anjir. Iya bener loh. Gitu. Bener banget. Kita sekarang di mana-mana kalian udah bisa ngeliat obesitas terjadi di mana-mana. Iya, udah gitu propaganda lagi yang dibuat. Ketika kita bilang orang gendut, body shaming Anda Vincent. Body Iya. shaming. Hey. Which is itu menormalkan sesuatu yang tidak normal ya. Maaf ya. Gitu. Bener gak sih? Bener. Anjir. Gue setuju ya, ini pendapat personal ya. Terlepas dari orang lain gak setuju ya, itu urusan kalian. Gitu loh. Iya, enggak. Maksud gue berarti kan mereka bergerak juga dari food industrinya, medianya juga main, Ren. Bermain. Anjing ya. Lengkap. Gokil ya. Lengkap sudah. Gokil caturnya Ren. Gila. Itu pion mau dimakan, ternyata ada peluncur di belakangnya. Anjir, keren ya. Makanya ini udah grand scamming. Grand scam ini. Scamming total ini mah. Benar. Gokil. Udah semua serba diatur. Lanjut, Ren. Nah, kita lanjut. Kita dari tadi ngomongin gula, Bre. Kita pengen tahu nih sebenarnya rekomendasi asupan gula per hari itu berapa banyak sih harusnya gitu ya. Nah, ini nggak afdol nih kalau kita tidak memasukkan musuhnya pada Dharma. Ya, musuhnya kita lah. Musuh kita juga. Musuh kita. WHO ya kan? WHO. Organisasi Kesehatan Dunia yang katanya WHO merekomendasikan bahwa asupan gula bebas tidak boleh melebihi 10% dari total asupan kalori harian. Nah, kalau kita gramin itu sekitar 25 gram atau 6 sendok teh per hari. Iya. Wow. Asupan gula
per hari. Yang harusnya didapatkan seseorang. Benar. Itu minimal ya Ren? Atau maksimal, sorry. Ya udah asupan ideal lah. Lagi kalau menurut American Heart Association, AHA-nya bukan brandnya Atta Halilintar ya. Aha. Nah, wanita dewasa tidak boleh mengkonsumsi lebih dari 25 gram per hari. Oh. Kalau pria dewasa 37,5 gram. Oh, that's why. Soalnya kenapa cowok tuh harus mendapatkan kandungan asupan gula yang lebih karena kerja. Ya. Karena mungkin kayak gitu ya gambarannya. Bener. Jadi butuh energi lebih banyak lah. Betul. Nah, kalau NHS National Health Service UK itu menganjurkan orang dewasa tidak boleh mengkonsumsi lebih dari 30 gram. Gitu. Ya, good. let's say kalau kita ambil rata-rata berarti let's say 30 gram lah. 30 gram ya. Iya kan? Idealnya ya. Idealnya. Dalam per hari Ren. Dalam per hari. Oke. Terus kita lanjutin, mengapa penting membatasi asupan gula? Untuk mengurangi resiko obesitas gitu, dan untuk mengurangi resiko penyakit-penyakit kronis ya, seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan penyakit hati berlemak non alkohol, bahkan kesehatan gigi. Oke. Gitu Bre. Nah pertanyaannya adalah, ini yang menarik nih, berapa banyak konsumsi gula orang Indonesia per hari Bre? Nah itu berapa tuh Bre? Konsumsi gula di Indonesia menurut data BPS, rata-rata konsumsi gula putih per kapita per minggu mencapai 1.123 gram pada tahun 2021. Oke. Kita bagi ya berarti ya. 1.123 gram dibagi 7 hari. Berarti orang Indonesia mengkonsumsi gula per hari 160 gram. 160 gram Vincent. Yang idealnya menurut para badan kesehatan dunia sekalipun ya, kayak misalnya WHO kita ngambilnya, ya udah 30 gram tuh udah ideal banget dalam satu hari. Ini 160. Anjing, itu berapa kali lipat ya, 4 kali lipat dong berarti. Iya, 5 malah. Oh iya, 5 kali lipat. 5-nya 150 bro. Gila. Wow. Berarti setidak sehat itu manusia Indonesia. Men, makanya lifespan kita rata-rata cuma di angka 65. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua Kalau adalah dibandingkan sama orang luar, US 78, 80. oh ya. Jepang 80-an juga. Wow, that's why kayak Jacob Crosell tuh masih hidup sampai berapa umurnya karena dia mungkin tidak makan gula. Iya, dia Tapi menjual gula. Biarkan Anda bangsa budak makan. Betul. Konsumsi saja itu. Karena dia tahu, Ren, gula itu berbahaya mungkin gitu kan. Waduh. Kayak Sir Rockefeller mungkin hidupnya panjang ya karena dia tidak makan gula. Benar. Gula itu dikonsumsi sama para budak gitu. Yang Vincent. tinggal di Jakarta, tinggal di Bekasi, makanlah Iya. gula ya kan. Makan gula. Bahkan Bre, ini mungkin suatu konspirasi yang sudah bukan lagi konspirasi lah. Bahkan sekarang kayaknya masyarakat dunia itu udah awake ya, sudah mencapai kesadaran ini yang mengatakan bahwa the true killer is Sugar. real. Sugar and rokok. Hmm. Dan dimana kita ngelihat anjir Bre, film-film Hollywood tahun 60s sampai 90s itu mereka mempromosikan rokok di mana-mana anjing. Iya. Bangsat, itu pemeran utama pasti megang rokok anjing. Bener gak? Jadi negara-negara lain penontonnya kayak aku pengen keren ngerokok gue. Nah, bahkan itu terjadi di film-film kita tahun 80-an. Kalau kalian nontonin film Warkop, Dono Kasino Indro, itu mereka megangin rokok semua. Wah, propagandanya keren. Propagandanya keren ya. Propagandanya keren sih. Gile. Imbasnya ya ke zaman kita dan zaman sekarang. Zaman sekarang di mana rokok itu ya udah lumrah aja. Sedangkan kalau di US pajak rokok tinggi bro. Nah, Biasanya orang nggak mungkin lebih dari sebungkus mengkonsumsi rokok. Mereka awet-awet kalau mau rokok. Iya, berarti kan mereka menerapkan hal itu ke negara lain yang negara sendiri mereka tuh tidak menjalankan itu, Cuk. Wow. Itu sama kayak gini gak sih skim yang dilakukan sama Jepang. Ini kalau kita ngomong bisnis, mereka mobil atau motor pajaknya tinggi, sedangkan mereka produsen motor atau mobil yang besar juga gitu. Tapi mereka memasarkan keluar. Iya. Sedangkan mereka sendiri yang istilahnya orang kaya sendiri, mereka masih pakai MRT, Benar-benar. pakai transportasi umum kayak gitu. Itu apa namanya kalau bukan slavery, Ren? Iya gak sih? Waduh, Iya kan? ini cukup mengerikan sih Iya. ya. Dan cukup miris gue mengetahui konsumsi gula orang Indonesia di angka 160 gram bro. Bener. Which is sekarang udah banyak berita kayak lu usia 20-an terkena diabetes segala macem. Itu udah lumrah anjir. Bahkan kayak umur-umur belum nyampe 30, 27 lu kena diabetes tuh udah lumrah anjir. Bangun pagi sarapannya roti pakai selai. Iya. Siang minum kopi. Iya. Sore minum boba. Iya. Malam minum Coca-Cola. Wah, mampus. Rada malaman lagi minum bir. Alkohol yang kandungannya gula semua. Kelar udah bre. Asli parah. Gitu manusia Indonesia ya, Ren. Gila ya. Jadi memang propagandanya tuh luar biasa ya. Mungkin gue bisa ngasih saran ya ke teman ngopi ya. Kalau memang kalian mau mengkonsumsi gula ya pilihlah secara bijak. Maksudnya gini, kayak Gula gue. alami lah, Ren. Iya.
Ya let's say kalau lu mau memang mengkonsumsi gula, kalau bisa ya kalau lu cuma pengen minum kopi gitu ya kopi aja pakai gula lah. Bahkan kalau gua udah jelas ya, gua selalu mengkonsumsi americano. Nggak pernah pakai gula. Jadi kopi aja ya, nggak Kopi aja. tanpa gula ya. Iya. Kan memang idealnya kopi itu kan gitu, tanpa gula. Dari dulu harusnya. Karena gua butuh kafeinnya aja sih kalau gua ya. Iya. Itu. Oke. Lanjut Vincent. Nah, gue mau ngebahas tentang kandungan gula. Nah kan dari tadi kita juga udah ngebahas gula sebagai the real killer, bre. Nah, kandungan gula yang harus teman-teman ngopi ketahui nih di dalam minuman kemasan yang tadi gue juga ungkap di awal, ini dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis minuman dan mereknya. Ini berikut gue bawain beberapa yang terkenal ya, brand-brand terkenal. Berikut adalah beberapa contoh umum dari kandungan gula dalam berbagai jenis minuman kemasan yang terkandung di dalam soda atau soft drink. Minuman soda biasanya mengandung jumlah gula yang sangat tinggi. Misalnya, Coca-Cola itu ukuran 355 mili, itu sekitar 39 gram gula. 39 gram. Yes, satu kemasan 355 Ya, mili. 355 mili itu yang kecil anjir. Betul. Dan Pepsi yang 355 mili, itu sekitar 41 gram gula. What? Berarti itu kan udah melewati idealnya manusia Konsumsi gula harian, iya. Konsumsi gula harian menurut WHO kan kayak Iya. gitu. Tapi pertanyaan gua, kenapa WHO membiarkan itu terjadi, Ren? Kan gitu kan? Iya, kenapa tidak melarang penjualan itu ya? Nah, kayak gitu loh. Ya supaya obatnya laku. Iya, Kalau kata iya. Susan. Lanjut, minuman energi. Minuman energi juga seringkali tinggi gula. Nah, Red Bull ini tuh gila, lu lihat promosinya di mana-mana, cu, Red Bull, ya kan? Di Bahkan acara-acara olahraga. Lah, gimana sih acara olahraga? F1 yang kayak pokoknya motor GP. Iya. Terus itu tuh banyak tuh kayak ada sponsor Red Bull sama Monster Energy. I mean, itu acara sport anjing gitu. Lucu gak sih? Lucu. Anjing ya. Makanya ini ada salah satu hal menarik ya. Nah. Pada saat itu Cristiano Ronaldo, bre, Oh iya, gue ingat. sedang di interview. Yes. Di depannya ada Coca-Cola. Coca-Cola. Disingkirin sama Ronaldo, bre. Singkirkan Diganti dengan air mineral. air mineral. Sampai sahamnya anjlok. Langsung anjlok sahamnya. Cukup. Gila, itu se-influence itu ya. Iya, dan Para kita harus influencer. respect loh Ronaldo loh. Loh, iya. Ronaldo mengajarkan kita, dia sebagai influencer ngajarin kita, ngapain lu minum Coca-Cola? Karena dia tahu, Ren. I mean, ya dia sebagai atlet kan juga ngelihat riset segala macam. Maksudnya Bener. mereka tuh benar-benar memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh mereka dong. Yes. Kayak gitu. Dan ya kita belajar dari ahlinya dong. Dan dia care. Iya. Dia care sama masyarakat loh. That's Iya, why iya. dia pindahin tuh Coca-Cola. Kalau dia nggak care nggak mungkin dipindahin, bro. Yes, benar. Meskipun mungkin ada uang bermiliar-miliar di situ, nggak peduli. Hats off untuk Cristiano Ronaldo ya. Udah Yoi. gitu dia dukung Palestina lagi. Duh, keren. Gua respect him a lot lah. Respect. Lanjut, yang tadi gue bilang Red Bull itu yang ukuran 250 mili itu mengandung 27 gram gula. Lalu Monster Energy 473 mil itu memiliki kandungan gula yang gila sih ini, bre. 54 gram. Satu Monster Energy. 400 mili, Yes, 50, 4 gram. 54 gram. Minuman energi gini kayak mengandung adiksi tahu. Pasti. Maksud gue kayak gue nggak tahu, gue juga pernah kecanduan minuman energi, Ren. Serius loh? Yang ini loh, yang Joss itu loh. Oke. Nah, jadi satu hari tuh gue bisa mengonsumsi 3-4 kali minuman energi loh. Dan itu real, gue ngerasain yang namanya adiksi itu bener-bener ada, Ren. Wah gila sih itu, Satu bro. hari lu nggak mengonsumsi itu kayak gimana gitu badan lu. Gue pernah ngerasain itu. Dan gue nggak habis pikir ya kalau misalnya bule-bule yang misalnya party gitu, terus mereka minum Monster Energy, itu mungkin dalam satu kali party, misalnya nih partinya dari jam 7 sampai jam 10, berapa kaleng yang lu habisin satu orang? Kali 57 gram. Taruhlah satu orang 4 kaleng. Ya kan? 200 Kali lebih, aja bro. 5 kali 57. Iya. Sinting gak lu? Per hari. Kalau lu party tiap hari, Iya. itu baru minuman energi. Belum biasanya dioplos sama alkohol. Itu udah sinting. Langsung jadi dia Lucifer berdasi. Lucifer berdasi anjing. Gila gak lu? Iya bener kan? Ya penjual itu Lucifer berdasi, bro. Gila. Terus juga jus buah kemasan, Ren. Jus buah itu meskipun dianggap lebih sehat, tapi seringkali mengandung banyak gula alami dan tambahan. Nah, palpi titik-titik. Oh iya. Oke. Nah, palpi ya, itu sekitar 33 gram yang ukuran 355 mili. Kemudian Tropicana Orange Juice itu sekitar 33 gram juga.
Terus teh manis kemasan. Teh manis kemasan juga bisa mengandung banyak gula. Salah satu brand Lipton Brisk ini nggak ada di Indonesia ya, jadi aman. Itu kandungannya sekitar 44 gram gula, kemasan 473 ml. Terus Arizona Iced Tea with lemon flavor itu sekitar 69 gram gula. Anjir. Gila, Bro. Iya. Terus nih yang menarik buat teman-teman yang suka ngopi, minuman kopi kemasan dengan rasa sering mengandung gula tambahan juga, seperti yang tadi gua bahas tadi, Hari Baru itu mengandung sekitar 32 gram gula sampai 40 gram gula kayak gitu. Gila ya. Jadi emang sekarang tuh hampir semua makanan kemasan tuh mengandung gula sekitar di atas 30. Yang idealnya yang sudah diberitahu sama badan kesehatan terkait gitu. Iya. Itu idealnya kan 30. Ini mereka ngasih satu kemasan itu di atas 30, Cuk. Lucu ya? Satu kemasan ya. Satu kemasan. Iya. Gila gak lu? Gimana jajanan-jajanan manis di Indonesia, Bro, yang tadi gue bilang Milo. Udah Milo ini udah 3 in 1 yang gue beli, Bro. Udah include gula. Tambah lagi gula pasir. Tambah lagi kental manis. Iya. Gimana Illuminati gak seneng ya? Depopulasinya berhasil ya? Gila. Happy sih mereka kayak, happy. Oh, mantap ini, mantap. Udah gitu rakyatnya berjalan. mager. Males gerak, lo gak olahraga. Waduh. Bener. Iya ini. Bahkan pun ya, ini bukan cuma terjadi di makanan minuman kemasan ya. Bahkan jajanan pinggiran tuh udah gila kan? Itu udah Coba cerita kayak gitu. uncontrollable sih. Itu udah uncontrollable menurut gue. Uncontrollable anjing lu. The way you told it ya. Iya. Lucu anjing, coba deh. Wah itu fuck, Bro, soalnya, Bro. Kayak Anjing. let's say gue ngeliat gitu ya, gue ngeliat di YouTube ada orang jual es coklat gitu ya. Es coklat. Wah itu gulanya banyak banget. Udah pakai gula pasir, pakai gula cair, pakai kental manis. Itu yang ini gak sih yang biasa di pinggir jalan jualan es yang gocengan yang 5 ribuan? Iya kayak gitu. Yang ada coklat, terus Bener. ada yang es dogernya kayak gitu. Bener. Dan itu manis banget sih, parah. Maksudnya, Bang, untuk yang pada jual itu, gue bukannya mau matiin bisnis kalian, enggak gitu ya. Iya. Gue sorry banget, tapi kalau gue sih, aduh, gimana ya? Karena kayak gimana cara pembuatannya, Ren? cara pembuatannya yang gue lihat ya, ini kan tidak semua ya. Iya. Ya gue lihat tuh ada kayak mereka nggak masukin gula pasir yang begitu banyak. Tambah lagi ada gula cair mungkin. Tambah Gula lagi pasir sebanyak apa, Ren? banyak, Bro, karena kan bikinnya juga banyak. Oke. Jadi udah banyak banget lah dimasukin udah. Kan gue pernah share juga di grup. Ember ya? Ya kurang lebih kayaknya ya? Kurang lebih enggak lah, enggak seember banget. Oke. Kalau dia seember bikinnya berarti berapa ember kan? Oke. Ya intinya mungkin bisa 20-30% lah Wow. gulanya tuh. Wow. Udah gitu dicampur lagi sama ya kayak bubuk-bubuk apa, pemanis-pemanis juga. Pemanis buatan. Terus campur Pemanis lagi kental manis. Anjing. Dan lu bayangin generasi di bawah kita, anak-anak kita minum kayak gituan setiap hari. Ya that's why generasi di bawah kita banyak yang anak kecil obesitas. Ya, obesitas, terus juga terjadi diabetes di mana-mana, itu udah lumrah anjir. Sorry, ini sad but truth ya menurut gua. Menurut gua apa yang kita bicarakan ini fakta kok, kebenaran. Fakta. Dan itu terjadi bahkan dari generasi kita masih kecil lah. Kita masih kecil waktu SD tuh, inget gak sih kita jajan di dekat-dekat sekolah tuh, abang-abangnya lu liatin deh. Gila bre itu makanya. Bener gak bre? Iya. Yang gue tuh pernah inget ya, minuman itu loh, minuman yang dicampur es sama mereka itu mengandung pemanis buatan dan orson. Itu lebih berbahaya dari vaksin anjing, tau gak lo? Itu Gila. Makanya itu kita pewarna makanan, Ren. Sen, makanya gue selalu bilang gitu kan, ketika kita selalu menyuarakan anti vaksin dan sebagainya, gue bilang kalau ini memang tidak bisa dihentikan, ada satu hal penting banget yang harus kita edukasi ke masyarakat, at least mendengar konspirasi ngopi gitu ya. Sumber masalahnya. Iya, meskipun kita bukan expert balik lagi, tapi kita memiliki kesadaran dan kita tahu bahayanya makanan-makanan kemasan itu. That's why dari awal kita selalu kasih statement, Sen, bahwa mulai aja dulu dari diri sendiri. Benar. Kita mulai dari diri sendiri. Cut off gula yang berlebihan. Cut off makanan kemasan. Jadi dimana ketika lu mengkat sumber masalahnya, otomatis lu gak akan menggunakan solusinya kan? Benar. Sesimpel itu sih. Sesimpel itu. Jadi kalau lu gak mau menggunakan obat-obatan, ya jangan sakit. Nah, gimana caranya jangan sakit? Ya kontrol makanan dan minuman lo yang masuk ke tubuh lu. Kayak gitu. Dan rajin berolahraga gitu ya. Benar banget, Bre. Benar banget. Dan ini menurut lo, Vincent, ini kan gula udah bener-bener sistemnya. Ini udah grand scheme sih. Iya, propagandanya adalah sistematis, masif, terstruktur. Ya. Nah, gimana, Vincent, cara kita secara pribadi lah, kita mulai dari diri sendiri nih supaya kita bisa keluar dari green scheme ini. Keluar dari matrix, gue mengatakannya. Keluar dari matrix. Itu kan matrix yang diciptakan sama para elit. Iya.
elit dunia lah. Mereka menciptakan grand scheme itu. Cara keluarnya ya tidak mengkonsumsi itu lagi. Wow. Makanan dan minuman yang mengandung pengawet. I mean gini bre, itu sesimpel kalian coba ya, kalian belanja di Indomaret atau di swalayan-swalayan, kalian datang ke katalognya tempat pembelian, kalian ambil salah satu produknya, kalian lihat di situ, itu pasti mengandung pemanis buatan dan pewarna makanan. Itu jelas-jelas tertulis loh di belakangnya. Banyak lagi ya kandungan negatif ya. Dan lumrah nggak Ren? Orang zaman sekarang lihat itu, ya udah, emang Ya kenapa? udah, iya. Like fuck man, itu loh. Benar. Itu padahal sumber masalahnya yang which is yang terang-terangan mereka tunjukkan. Ini sumber masalahnya dan kami memperlihatkan ini terang-terangan kepada Anda dan Anda mengkonsumsi itu. Gila nggak lo? Iya. Dan ya gimana cara kita menghindarinya? Kita jangan gunakan. Kalau perlu ya masak-masakan sendiri. Ya, itu lebih I mean- alami lagi. I mean like gini, kalau misalnya lu pengen cemilan, ya lu bikin aja sendiri cemilan kayak gitu. Sesimpel lu kan nggak mesti beli di KFC atau McDonald's untuk cemilan-cemilan standar kayak misalnya kentang goreng. Iya. Kentang goreng lu bisa potong-potong sendiri kok di Bener, rumah, bener. terus lu goreng sendiri. Walaupun memang prosesnya lebih panjang, tapi itu kan lebih alami. Iya, lu bisa atur lah sesuai Lu bisa keinginan atur. lu kan. Bener, kayak gitu. Bener. Nah, kalau dari gue sih, gue kan pernah mengalami yang namanya obesitas Sen. Dan gue mencoba beberapa tipe diet gitu ya. Ada satu tipe diet yang cocok buat gue Sen. Yes. Dan ini nanti gue share videonya, kita boleh share juga lah Konspirasi Ngopi. Ini ada satu YouTuber muda yang menurut gue apa yang disampaikan bagus, setidaknya cocok dengan tubuh gue. Gue nggak tahu nih ini cocok untuk tubuh teman-teman ngopi atau enggak, tapi gue udah melakukan ini dan ini baik. Yes. Ini tuh carnivore diet, Vincent. Oh. Carnivore diet di mana asupan makanan Siapa lu, sih namanya? Ren? wah gue lupa lagi namanya. Nanti gue share aja lah ya. Intinya adalah asupan makanan lu itu tinggi protein, Sen. Oke. Nah, dia lebih menganjurkan adalah ya lo makan daging-dagingan, daging ayam, telur, ya sumber protein lah yang lo konsumsi gitu intinya kan. kita makannya daging-dagingan aja. Intinya Iya, kayak sumber gitu. protein lah intinya. Oke. Cuma karena gue tidak bisa menjalankan itu secara 100%, gue kayaknya Indonesia banget lah, gue tetap makan nasi gitu Sen. Tapi nasinya gue sedikitin, porsi proteinnya gue banyakin. Dan gue cuma menjalankan itu, dan gue menjalankan juga yang namanya jalan pagi lah. Gue ngelakuin 5.000 langkah setiap hari. Gue turun Sen dari 77 ke 63 sekarang. Oke. Gitu. Dan itu tidak menyiksa menurut gue kenyang, gue happy gitu loh. Dan dia menganjurkan bahwa ya lu nggak butuh tuh gula tambahan ya untuk menjadi sumber energi lu sama sekali nggak butuh menurut dia. Lu Yang lu butuhkan berarti bukan gula tambahan tetapi protein. yes, Itu protein dan maksudnya. lemak. Oh. Lemak garis Wow. bawahi, lemak hewani. Hewani ya, artinya Hewani. daging-dagingan Ya karnivore kulit itu kan lemak ya, kulit Ya, ayam kan. ya. Itu bagus di lo konsumsi bro. Oh. Wow. Gitu. Dan ini fakta menarik ya. Ini kita bakal di cancel sama vegetarian sih, Bre. Which is gak apa-apa Iya, juga. iya, bisnis nggak apa-apa juga. Ya, ini opini kami. Iya, dan ini cocok untuk gua gitu kan. Iya, kenapa memang? Dan ini fakta menarik lagi. Gue mengaplikasikan ini dan ternyata ini benar gitu ya. Jadi ketika lu mengkonsumsi karbohidrat, bre, karbohidrat dan gula secara berlebihan, kenyang lu tuh cuma sesaat. Let's say lu makan nasi pagi-pagi, pagi-pagi lu makan nasi jam 6 sama gula-gulaan lah, sama tepung-tepungan lah, kerupuk, bakwan segala macam. Nanti lu jam 10 akan lapar lagi, cepet laparnya. Cepat laparnya. Oh, gitu. Karena lu konsumsi karbohidrat lu bisa terus-menerus bro. Beda sama konsumsi daging. Ketika lu makan protein, lu makan daging, bre. Ketika lu kenyang, tubuh lu tuh akan ngirimin sinyal bahwa lu kenyang. Kalau lu makan lagi lu enak. Oh, gitu. That's why all you can eat makan daging. Lu nggak bisa banyak-banyak, bro. Enak lu. Make sense. Kayak gitu ya. Ini bisa dibilang kayak gini gak sih Ren? Itu kan bahkan ada ungkapan yang ini tuh sering banget terjadi di tongkrongan. Dan terutama tuh di work environment. Biasanya di lingkungan pekerjaan. Kalian kalau misalnya habis makan siang, itu kan pasti makan pakai nasi dong. Iya. Habis makan bego. Ngantuk lagi. Habis makan bego. Iya. Habis itu ngantuk dan itu real. Real. I mean like makanya gue kalau makan siang, gue tuh pasti habis itu ngantuk. Makanya gue tuh menghindari makan siang sebenarnya. Which is pola makan gue ngaco sih emang. Supaya apa? Supaya si siang itu gue nggak ngantuk. Kayak gitu. Biasanya gue sore makan kayak gitu. Dan biasanya kan kalau gue ya ini terjadi di gue. Kalau sore gue makan, malam tetap terang mata gue. Karena emang gue nocturnal. Benar. Tuh. Dan lu sebenarnya menjalankan OCD sebenarnya. Apa tuh, Secara OCD? tidak langsung. Kayak Dietnya gimana? Deddy Kobusir ya makan sehari itu satu kali. Oh gitu ya. Jadi lo jendela makan lo tuh lo persempit gitu. Misalnya jendela makan Tapi lo gua tuh cuma jarak waktu 4 jam. Ya.
Nah, selebihnya lu tuh kayak berpuasa secara nggak langsung. Fasting. Secara nggak langsung, lu sebenarnya ngejalanin itu, Bre. Oh. That's why lu tidak mengalami obesitas. Dan gue juga, tapi gue sekalinya makan banyak. Benar. Kayak gitu. Kayak ular. Yeah. Sekali makan banyak, tapi habis itu ya udah nggak makan berbulan-bulan kayak gitu. Dan itu bagus lagi sebenarnya. Oh ya, kayak Itu gitu bagus, iya. Yang lo jalanin itu bagus itu, Sen. Oke. Terus carnivore diet ini bagus, Ren, menurut lo? Iya, apa yang udah gue jalanin itu bagus karena tadi ketika lu makan protein, lu makan lemak, nggak mungkin lu makan itu berlebihan. Karena lu akan enak ketika lu mau konsumsi nih. Kayak orang takut bang, tapi gue takut berlebihan makannya. Nggak mungkin. Lu akan enak bro. I see. Lu makan daging kebanyakan, lu akan enak. Lu udah nggak bisa mengkonsumsi itu lagi. Dan ini juga ada risetnya ya, yang mengatakan bahwa memang ternyata manusia itu tidak memerlukan sebanyak itu gula tambahan ya, gula tambahan dan karbohidrat kayak gitu. Benar. Ya secukupnya gitu. Cuman yang paling diperlukan adalah protein itu sendiri. Bre, Kayak kalau gitu. kita tarik lagi lah Yes. dari sisi keimanan. Yes. Persembahan siapa yang diterima antara Kain dan Habel? Habel. Persembahannya itu apa? Daging. Daging. Yang which is Kain itu kan juga dia persembahannya ini ya, tumbuh-tumbuhan ya. Iya. Dan itu ya mungkin kalau misalnya di dalam Alkitab tidak diterima oleh Tuhan. Iya. Kayak gitu. Oh. Persembahan really adalah hewani bro. Jadi sambungannya ke situ ya. kalau ada orang bilang lemak itu membahayakan, tanyakan lagi. Apakah benar? Atau itu hanya titipan bre? Wow. Titipan terhadap industri makanan itu. Nih gue punya pabrik besar, punya pabrik ciki-cikian. Yang kandungannya adalah karbohidrat dan gula. Gue titip, bikinlah lemak berbahaya. Ini terjadi di US gitu kan. Bikinlah lemak berbahaya biar gula gue laku. Yes. Nah ini kalau kita cocok logikan dengan apa yang terjadi di dunia lah. Kita ngelihat yang benar-benar terjadi di khususnya di negara Barat dan di negara Asia. Kita bisa lihat perbandingan tinggi dan gemuk badan orang-orang Asia. Wah ini benar-benar dengan orang-orang bule yang Iya, Caucasian ya, iya. orang-orang kulit putih. Sekarang gini bre, mereka tuh banyak kan restoran itu kan mereka jual yang namanya steak. Lu kalau misalnya denger makanan steak tuh berasal dari mana sih? Western. Western Iya. food. Western. Gak ada ASEAN kan? Gak ada. ASEAN apa sih? Rice. Rice and salad kan? Yes. Which is apa? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Nah, kita bisa lihat perbandingan tubuhnya orang-orang bule yang Caucasian sama orang-orang ASEAN. Kayak gitu. Inilah pertanyaan orang-orang. Vincent, tapi kan memang beda gen Vincent. Dan Kita jawab ya. Nah, Kita jawab. that's why gen itu menurut gue ternyata bisa dibentuk anjing. Maksud gue tergantung dari apa yang lu makan, yang lu konsumsi. Gue sepakat lagi, sepakat kayak gitu. Gue sepakat karena gue punya saudara Sen. Gue punya saudara tinggal di US. Which is orang tuanya adalah orang tua Indonesia. Nah saudara gue ini 3 orang, dia lahir di US, berkewarganegaraan di US. Oke. Tapi gennya mereka genetiknya Indonesia dong. Tante gue orang Jawa nikah sama orang Batak. Ya Indonesia lah intinya. Anaknya tinggi-tinggi dan gede-gede Vincent. Oh iya bener juga. Kenapa? Yang dikonsumsi Vincent, mereka Iya. konsumsi daging setiap hari di sono, minum susu seger kuat. Sedangkan yang dikonsumsi oleh Randy setiap hari Vincent, bakwan, gorengan, Indomie Vincent. Iya. Iya. Jadi emang ternyata gen itu tuh terpengaruh mungkin dari apa yang dibentuk dari kultur manusianya. Artinya kultur manusia ini juga kalau ditarik lagi dari zaman Kain dan Habel, which is nantinya akan menuju ke Sem kayak gitu. Orang-orang keturunan Sem ini akan menjadi Caucasian, which is penduduk Eropa. Nah, mereka konsumsinya dari dulu daging-dagingan. I mean gini bre, mungkin kalau ditarik ke keimanan kalian bisa lihat lah di kitab Imamat ya segala macam. Persembahannya selalu apa? Daging-dagingan. Daging-dagingan, lembu, domba, kambing kayak gitu. Iya oke, roti itu ya hanya sebagai, jadi mungkin kalau untuk persentase 70% daging, 30% nabatinya. Iya. Kayak gitu. Benar-benar. Nabati ini ya, tumbuh-tumbuhan ya. Kayak gitu. Itu mungkin idealnya ya. Ideal. Yang which is Caucasian, mereka ini tahu akan hal itu dan mereka melakukan itu. Dan itu menurut gue ya, itu juga mempengaruhi cara hidup manusia. Terutama itu juga mempengaruhi pola pikir manusia juga menurut gue. Dan itu ternyata ada hubungannya ke sini Ren. Kayak gitu. Gila. Wow. Ini propagandanya berarti sudah terjadi dari zaman Dulu Kain dan Habel bro. Kain dan Habel, which is Diteruskan lagi akhirnya itu. gue bisa bilang gini gak sih, ini pada dasarnya ini semua berhubungan ternyata, connected. Dan that's why kenapa ya gue juga jadi ngeh elit-elit global itu demen makanin daging-daging anak bayi. What?
Mungkin kenapa mereka bisa ini ya survive lebih panjang gitu ya? Kan mereka juga bilang kan kalau misalnya di ritual-ritual satanik katanya buat awet muda apa segala macem. That's why ya. Ya ini ekstrim ya. Iya, Jangan iya. ikutin gitu. Cuman itu ya. Ternyata daging-dagingan itu lebih berfungsi ya dibanding nasi. Nasi itu adalah makanan budak, guys. Iya gak lo? Orang-orang Zionis tertawa melihat ini gitu loh. Ya intinya Gokil. bangsa Asia itu selalu mengkonsumsi nasi sih. Ya kalau gua sih main aman ya. Jadi terserah teman ngopi mau mendeskripsikannya seperti apa. Tapi yang tadi saran tuh bagus banget Sen. Yang tadi dibilang bahwa ya at least sumber protein kita tuh sumber protein hewani ya. Itu kita konsumsi kalau bisa lebih banyak lah Lebih perharinya banyak. dibanding tumbuh-tumbuhan gitu loh, dibanding nasi. Ya memang gue juga nggak ngerti kenapa sumber protein hewani ini dibuat harganya lumayan mahal gitu loh dibanding Oh. yang nabati gitu kan. Ya apakah karena mereka tidak ingin kita sehat, tidak ingin kita besar gitu. Tapi sekali lagi disclaimer, gue bilang Carry for Diet ini works on me. Gue nggak tahu ke kalian, tapi kalau kalian mau coba silahkan, nanti kita upload juga link YouTube-nya. Ini YouTuber muda yang bagus banget karena dia pernah mengalami obesitas juga sih. Gitu. Iya, tapi apa yang lo utarakan juga dari si YouTuber ini juga make sense sih. Pada akhirnya ketika gua sambung-sambungin dotnya, ternyata memang sesignifikan itu ternyata protein dibanding karbohidrat dan gula. Kayak gitu sih. Pesan buat teman ngopi, ayo makan daging. Ayo makan daging. Ini konklusinya ternyata sumber masalahnya itu ada di pasokan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh lo. Ya. Nah, gimana caranya supaya lu nggak mengonsumsi obat-obatan ya jangan sakit. Sekali lagi, supaya jangan sakit ya lu harus mengontrol apa yang masuk ke dalam tubuh lu. Kayak Benar. gitu. Yang which is itu juga ternyata jadi industri sama para elit-elit ini. Anjing ya. Mereka menciptakan Matrix loh. Iya. Nah, bagaimana caranya kita keluar dari Matrix itu? Ya udah nggak usah terima Matrixnya mereka atau sistem mereka. Tambahan lagi berarti satu Kayak lagi gitu. Sen. Selain apa yang lo terima masuk ke dalam tubuh lo, makanan gitu ya, sumber informasi juga penting. Perbanyaklah kalau untuk yang Kristen baca Alkitab, yang Islam baca Al-Quran, yang beragama Buddha juga silahkan baca kitabnya masing-masing. Dan perbanyaklah sumber informasi yang baik supaya masuk ke dalam pikiran kalian tuh. Karena informasi zaman sekarang tuh banyak yang Ya. mislead gitu ya, disinformasi gitu loh. Makanya dengerin media apa yang harus kalian denger. Ya media konspirasi ngopi. Jelas membuka fakta sefakta-faktanya. Fakta-faktanya. Anjir. Konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya.